Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Sekar Semboja. Cerita pada kali ini ditulis oleh Mas Akil R. Saputra. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk daripada kita lama-lama, bagaimana ceritanya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya berikut ini. Persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan saya mulai. Sekar Semboja. Dalam bahasa Jawa, sekar berarti bunga dan semboja berarti Kamboja. Begitu kira-kira sebutan atau nama yang pas untuk puan cantik ini. Sesuai apa yang terlihat di samping makamnya beberapa waktu lalu, yaitu pohon Kamboja yang lebat berbunga. Di suatu desa yang terletak di pinggiran kota yang berada di dataran tinggi Jawa Tengah tahun 1968 dan sampai 1970-an. Disitulah Sekar tinggal dan juga bekerja. Ia adalah anak pertama dari dua bersaudara. Adiknya sebut saja namanya Demu, sekaligus narasumber dari cerita pada kali ini. Masih di sekitaran tahun 68 atau 70-an, Sekar yang menginjak umur 17 tahun harus bekerja menggantikan ayahnya karena kesehatan beliau yang mulai menurun karena penyakit yang dideritanya. Ia bekerja di lumbung rempah dan palawija milik Juragan Gendro. Letaknya masih satu desa dengan tempat tinggal Sekar. Ia bekerja sebagai kuli timbang. Itu mungkin bahasa kasarnya. Kalau pekerjaannya sih di bagian keuangan dan juga quality check. Sekar memang hanya lulusan SD, tapi dia bisa dibilang cukup cakap di pekerjaan ini. Singkat ceritanya, berbulan berlalu. Nampaknya Juragan Gendro, sang pemilik lumbung, sangat suka dengan pekerjaan Sekar. Ia kerap dipuji. Sudah cantik, pintar lagi. Begitu kata pujian yang sering dikatakan Juragan Gendro kepada Sekar di depan para teman sejawatnya. Bahkan Sekar juga sering diberi bonus tambahan oleh Juragan Gendro dengan alasan-alasan yang sebenarnya sulit dipahami. Tapi dibalik semua itu, ternyata Juragan Gendro, pria 50 tahun yang sudah beristri dan dua anak itu, mempunyai hasrat yang lain kepada Sekar. Memang bisa dikatakan pria mana yang tidak tertarik dengan Sekar, gadis manis berkulit sawo matang itu. Sebenarnya waktu itu Sekar sudah merasa. Ia juga sempat bercerita kepada Demung, adiknya, kalau juragannya itu sering genit kepadanya, yang tentunya membuat dia merasa tidak nyaman. Awalnya ia mengira Juragan Gendro hanya sebatas menggoda saja, tapi akhirnya di suatu hari, sore itu di gudang sudah sepi. Nampaknya semua pekerja sudah pulang, kecuali Sekar dan Juragan Gendro. Di antara karung-karung jahe yang berjejer, Sekar nampak tengah membereskan meja tempat ia bekerja. Sesekali badannya membungkuk untuk memungut jahe yang berceceran di lantai. Juragan Gendro nampak duduk di alat timbang. Di sini sebenarnya Sekar tahu kalau sedari tadi juragannya itu terus mengamati gerakannya, sampai akhirnya tanpa sengaja pandangan matanya saling bertemu. Seketika Sekar mencoba berpaling seraya berpura-pura menata-nata meja. Di sini firasatnya mulai tidak baik. Ketika ekor matanya melihat Juragan Gendro yang berjalan mendekatinya, dan benar saja, perlahan-lahan Juragan Gendro memegang kedua pundak Sekar, mendekatkan mulutnya ke telinga Sekar dan berkata, "Cahayu." Ia yang ketakutan mencoba melepaskan tangan itu dari pundaknya, tapi justru di sini Juragan Gendro mulai tidak terkendali, dan disinilah Sekar diruda paksa. Ia sudah mencoba memohon agar Juragan Gendro tidak melakukan hal ini, tapi nampaknya si bajingan Gendro ini tidak memperdulikannya dan melanjutkan aksi bejatnya itu. Setelah selesai, Juragan Gendro memberikan uang 200 rupiah kepada Sekar dengan agak mengancam
agar Sekar tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. "Nyoh, ini jangan bilang siapa-siapa yo," begitu kata si laknat gendro itu. Sambil menyisipkan uang itu, kata Sekar. Sore itu Sekar berjalan pulang dengan agak pincang dan memegangi bagian perutnya seraya mengusap air matanya. Sesamanya di rumah, ia harus menelan kesedihannya ketika melihat ayahnya yang pucat tengah duduk di ruang tamu sembari menahan sakit. Sekar buru-buru masuk ke dalam kamarnya. Di sini Demung, adiknya Sekar, sebenarnya sudah curiga dengan gelagat Sekar, yaitu kakaknya. Tapi memang mereka ini tidak begitu akrab, jadi semua ini seperti berlalu begitu saja. Yang jelas setelah kejadian itu Sekar sempat tidak masuk kerja selama 3 hari. Singkat cerita, hari pun berlalu, Sekar mulai beraktivitas seperti biasanya. Sejak kejadian itu ia menjadi tidak banyak bicara. Kala itu keluarga sama sekali tidak menaruh curiga. Untuk beberapa waktu Sekar berhasil menelan kepahitan itu seorang diri. Tapi dibalik semua itu, ternyata kebejatan si Gendro, yaitu si berdebah Gendro ini tidak berhenti. Ia mengulangi perbuatan itu hampir 2 kali lagi. Hingga akhirnya sekiranya hampir setahun setelah kejadian pertama, ibunya mulai curiga karena Sekar selalu memakai baju yang hangat di dalam rumahnya untuk menutupi perutnya yang sudah mulai membesar. Setelah sedikit ditekan, di sini akhirnya Sekar mengaku sudah dicabuli oleh Juragan Gendro sebanyak 3 kali di kurun waktu kurang lebih hampir setahun ini. Ayahnya ya tentu saja sangat marah. Pasalnya si Gendro ini adalah sahabatnya, umurnya juga hampir sama dengannya. Di sini Sekar bersimpuh di kaki ayah dan juga ibunya. Dengan pengakuannya yang sudah 3 kali itu, terjadilah sedikit perdebatan dengan singkat. Sang ibu ingin si Gendro ini tanggung jawab atas kehamilan Sekar. Sang ayah ingin Gendro dipenjara. Demung terlihat mengasah sabitnya. "Ah, si Gendro anjing. Aku matikan saja, Bu." Begitu kata Demung sebelum akhirnya kakaknya memeluknya, kemudian mencegahnya agar tidak gegabah. Sampai akhirnya pendapat ibu yang menang. Gendro harus bertanggung jawab. Ayahnya dengan keadaan yang setengah sakit-sakitan itu tentu tidak mungkin menyambangi rumah Gendro. Akhirnya ia menyuruh Bokel, adiknya atau pamannya Sekar, untuk mengajak Juragan Gendro menyelesaikan masalah ini. Untuk sekedar informasi, Bokel paman Sekar ini adalah preman yang sangat ditakuti di desa tersebut. Mengetahui duduk permasalahannya ini, tentu kepalanya seperti diinjak-injak. Beraninya dia mencabuli keponakan saya. Batinnya mungkin seperti itu, tapi semua sudah terlanjur, sang paman sudah terlanjur diberitahu. Ibu Sekar kemudian sempat berpesan kepada Bokel untuk tidak berbuat macam-macam. Ora iso, Mbak. Manusia ini harus saya hajar dulu sebelum didudukan di sini, kata Bokel kepada kakak iparnya sembari berjalan keluar untuk menyambangi rumah Juragan Gendro. Ibu Sekar yang khawatir langsung menyuruh Demung untuk membuntuti pamannya itu. Meski ini sudah keterlaluan, tapi tidak bisa dipungkiri Gendro ini orang yang cukup berpengaruh di daerahnya. Singkat ceritanya, benar saja sesamanya di rumah Juragan Gendro, sang paman langsung merangsek masuk ke dalam rumahnya. Demung yang menunggu di depan rumah sempat mendengar jeritan yang mungkin dari istri dan juga anak Juragan Gendro. Terlihat waktu itu Gendro pasrah, dipiting lehernya sembari dibawa keluar oleh sang paman. Menurut kesaksian dari Demung, sepanjang jalan sampai rumah Sekar, tiada henti Bokel sang paman melayangkan bokemnya ke arah muka Juragan Gendro. "Jangan mentang-mentang kamu orang kaya, saya tidak peduli. Kalau urusan sama saya, kamu tetap saya makan." Begitu kata sang paman di sela-sela bokem mentahnya. Banyak warga yang keluar dari rumahnya mendengar keributan itu, tapi tidak ada satupun yang berani melerai ketika mereka tahu Bokel sedang mengamuk. Singkat ceritanya, sampailah Gendro di rumah Sekar. Tidak ada perdebatan yang panjang karena di sini Juragan Gendro langsung mengakui perbuatannya dan akan bertanggung jawab menikahi Sekar.
Dan beberapa saat kemudian datanglah istri Gendro bersama Pak Jayus, seorang kami tua atau kepala dusun di desa tersebut. Kebetulan dia adalah kakak ipar dari Gendro. Istri Gendro yang belum tahu duduk permasalahannya seketika langsung mencak-mencak berbicara tinggi. Dia berdalih akan menuntut penganiayaan ini. Begitu Pak Jayus yang kelihatan marah, di sini sang paman kembali emosi dan menceritakan permasalahannya dengan gaya jalanan, dan ditutup dengan kata, "Kalian kalau masih ngeyel malah saya robek mulutnya," kata paman Bogel kepada Pak Jayus dan juga istri si Gendro ini. Sejenak suasananya benar-benar menjadi hening. Istri Gendro yang mendengar penjelasan itu kemudian histeris dan menjambak rambut suaminya. Sembari menangis ia memaki-maki suaminya. Sebagai seorang istri tentu ia kecewa dengan kelakuan suaminya itu. Singkat ceritanya terjadi mufakat. Juragan Gendro pun menikahi Sekar di usia kehamilannya yang sudah menginjak 4 bulan. Waktu pun berlalu, mau tidak mau aib ini telah menyebar ke seluruh desa. Banyak warga yang bersimpati dengan Sekar, namun tidak sedikit pula yang justru menganggap Sekar adalah perempuan yang gatal. Diduga kuat, kabar miring ini sengaja dibuat oleh istri Juragan Gendro, tapi bersyukurnya Sekar yang mendengar itu sama sekali tidak bergeming dan mencoba menciptakan kebahagiaannya sendiri dengan fokus kepada bayi yang dikandungnya. Singkat ceritanya, waktu pun berlalu. Setelah dinikahi, Sekar tetap tinggal bersama orang tuanya. Ia tidak mau tinggal bersama Gendro, dan sesekali Gendro kerap berkunjung ke rumah Sekar untuk memberikan sesuatu seperti makanan dan obat-obatan, meski tentu dengan suasana yang sangat canggung. Dan singkat ceritanya, sekitar 2 bulan setelah Sekar dinikahi oleh Gendro, tibalah di suatu hari yang menjadi awal berubahnya pribadi Sekar untuk selamanya. Demung adiknya lah yang pertama melihatnya. Malam itu sekitar mungkin pukul 12 malam, Demung yang belum tertidur kemudian mendengar sedikit kegaduhan di dalam kamar kakaknya yang kebetulan bersebelahan dengan kamarnya. Awalnya Demung tidak memperdulikannya. Mungkin itu tikus, batinnya. Tapi tidak lama kemudian muncul suara desisan. Sebenarnya suaranya tidak begitu keras, namun karena malam itu sangat sepi, desisan itu jadi terdengar begitu jelas, memecah keheningan. Demung ini mulai mendekatkan telinganya untuk mencermati suara itu. Setelah ia benar-benar yakin itu dari kamar kakaknya, Demung kemudian memutuskan untuk keluar dan juga memeriksa. Awalnya Demung hanya mendekatkan telinganya saja di pintu kamar kakaknya, dan suara desisan itu masih ada dan memang berasal dari dalam kamar kakaknya. Demung ini sempat ragu untuk membuka pintu kamar kakaknya, sampai akhirnya ia mendengar suara tertawa cekikikan dari kamar itu. Demung yang penasaran sontak saja membuka pintu kamar kakaknya dengan perlahan, dan di sini Demung melihat Sekar kakaknya tengah duduk ongkang kaki atau di atas lemari, sembari tertawa seraya mengelus-ngelus perutnya. Perasaannya sudah digambarkan ketika Demung melihat itu, antara kaget, aneh, kasihan, dan takut bercampur menjadi satu. Ia hanya bisa tertegun dan juga bingung dia melihat kakaknya seperti itu, sampai akhirnya sang kakak menoleh ke arahnya, sorot matanya tajam dan dia berteriak, sampai sang ibu terbangun dan ikut pula menghampiri. Melihat ibunya yang mencoba berbicara dengan lembut, menyuruh Sekar untuk segera turun, tapi Sekar tampak tidak peduli. Ia masih saja mendesis dan tertawa-tawa aneh di atas lemari. Ibunya tidak henti menyuruhnya turun, begitu juga Demung. Sampai akhirnya Sekar menoleh ke arah mereka berdua dan meludah mengenai wajah ibunya seraya berkata, "Siapa kamu? Kok nyuruh-nyuruh aku?" kata Sekar dengan nada yang meninggi, dan disusul dengan tawa cekikikan. Sampai tidak selang lama Sekar melompat dan berjalan menuju ranjangnya. Ia pun tidur merebahkan tubuhnya dan tertidur begitu saja. Sungguh sangat janggal, apalagi lemari kayu jati yang tadi dinaiki Sekar ukurannya cukup tinggi, mungkin sekitar 3,5 meter. Rasanya tidak mungkin ia bisa naik ke atasnya meski dengan bantuan kursi sekalipun.
Apalagi posisinya saat itu Sekar tengah hamil kurang lebih 6 bulan. Hari pun berganti, kejadian malam itu berlalu begitu saja. Namun sejak saat itu Sekar sudah berubah. Ia menjadi sering mengamuk dan tidak terkendali. Ia tidak mau makan masakan rumah, dan anehnya ia hanya mau makan makanan yang dibawa oleh Juragan Gendro, yang padahal hanya Gendro berikan 2-3 hari sekali, bersamaan dengan kedatangannya menjenguk istri mudanya itu. Lantas apa yang Sekar makan bila tidak ada makanan dari Juragan Gendro? Mari kita simak. Sore hari itu sudah 2 hari Gendro tidak menjenguk Sekar. Ibunya sudah mencoba memasak makanan kesukaannya dahulu, tapi Sekar tidak mau. Ia justru mengamuk. Akhirnya Demung pergi ke rumah Gendro untuk mengabarkan hal ini. Namun sesampainya di sana, Gendro tidak ada di rumah. Ia hanya bertemu dengan istrinya yang kala itu memberi jawaban yang ketus ketika ia mengabarkan hal ini. Sudah dari pagi Sekar ini tidak makan. Demung yang khawatir lantas berinisiatif membelikan makanan di jalan. Di rumah ia akan berbohong kepada kakaknya kalau makanan ini dari Juragan Gendro. Tapi sesamanya di rumah, ketika Demung masuk ke kamar kakaknya, ia melihat pemandangan yang sulit untuk digambarkan. Yang jelas, apa yang dilakukan kakaknya saat itu adalah maaf. Ia jongkok dan berak di atas ranjangnya, dan pilunya lagi Sekar juga tampak tengah memunguti kotorannya dan juga memakannya sendiri. Demung yang melihat itu seketika berlari memeluk kakaknya. "Kamu kenapa, Kak? Kok jadi seperti ini?" kata Demung sambil menangis di pelukan kakaknya. Tidak ada ekspresi apapun dari Sekar. Ia masih saja menatap kosong sembari terus mencoba memunguti kotorannya dan memakannya. Sembari memegangi tangan kakaknya, Demung memanggil-manggil ibunya yang sedari tadi mengurus kambing di belakang rumah. Ayah Sekar juga kebetulan sedang berobat bersama sang paman. Jadi keadaan rumah kala itu cukup lengang. Tidak selang beberapa lama, sang ibu menghampiri. Yang ia lihat pada kala itu ya tentunya dia sangat syok. Melihat keadaan itu, langsung segera mengambil air untuk membersihkannya. Sementara Demung tengah memapah kakaknya menjauh dari ranjang. Dan beberapa saat kemudian Gendro datang. Singkat cerita, hari pun kemudian berlalu. Semakin hari Sekar semakin kehilangan kewarasannya. Ia sangat sulit untuk diajak berkomunikasi. Perangainya seperti seorang laki-laki dan ia akan marah ketika dipanggil Sekar. Makannya pun semakin banyak. Gendro pun terlihat semakin sering bolak-balik menjenguknya untuk mengantarkan makanan. Karena seperti yang kita semua tahu, Sekar hanya mau makan makanan yang diberikan oleh Gendro. Ia tidak mau mandi. Duduknya seperti seorang laki-laki dengan perut besarnya yang selalu dibiarkan terbuka. Dengan keadaannya sekarang, pihak keluarga mengira Sekar mengalami gangguan jiwa. Tapi di sini Demung adiknya yang menyaksikan bagaimana perubahan kakaknya sulit menerima perihal itu. Pasalnya proses perubahannya tidak melandai atau sedikit demi sedikit, tapi drastis, berawal cuma dari satu malam. Ketika tiba-tiba di tengah-tengah malam, kakaknya itu berada di atas lemari sekitar 3 minggu yang lalu. Ditambah lagi Sekar mau makan makanan dari Gendro saja. Apakah itu tidak aneh? Apa Gendro menaruh sesuatu yang jahat di makanannya? Jelas kalau dirunut, Gendro sangat punya motif untuk melakukannya. Demung ini mencoba mengkomunikasikan pendapatnya ini kepada ibunya, tapi mereka masih tidak percaya dan menyuruh Demung untuk tidak berpikir macam-macam. Namun suatu hari ada kejadian yang membuat orang tuanya setidaknya berpikir tentang kebenaran pendapat si Demung, dan begini ceritanya. Sekiranya 2 bulan sudah Sekar mengalami keadaan yang masih diduga gangguan jiwa. Meski keanehan-keanehan semakin muncul dalam dirinya, sekarang Sekar tidak mau lagi dipanggil namanya. Ia selalu memperkenalkan dirinya sebagai Badak Sewu di kandungannya yang sudah menginjak kurang lebih 8 bulan ini. Peranginya semakin seperti seorang laki-laki. Waktu itu pintu kamarnya memang sengaja dikunci dari luar. Ayah, ibu, dan Demung adiknya tengah duduk di ruang tamu yang berada tepat di depan kamarnya.
Di situ memang mereka sedang membicarakan Sekar, membicarakan keadaannya yang kian hari kian memburuk. Mereka ini berunding mau dibagaimanakan Sekar ini agar bisa sembuh. Sang ibu dan juga Demung mulai menganggap ada campur tangan sihir atau santet yang membuat Sekar ini seperti ini. Sang ayah juga sedikitnya mempercayai hal itu karena ia melihat sendiri perubahan dari anaknya. Namun di sini sang ayah tetap ingin akan membawanya ke jalur medis terlebih dahulu. Dan tiba-tiba di tengah obrolan mereka terdengar suara ketukan dari dalam kamar Sekar. "Ah, buka, buka!" Suara berat seorang laki-laki dari dalam kamar Sekar. Mereka semua sejenak terdiam dan tertegun dengan suara itu, karena jelas sekali itu bukan suara Sekar. "Ah, buka, buka!" Ketukan dan juga suara itu terdengar kembali. Mereka semua masih terdiam di ruang tamu. "Ah, dengar tidak kalian? Buka!" Begitulah suara dari kamar Sekar. Dengan sedikit terbata, Demung kemudian menjawab perkataan itu. Siapa itu?" kata Demung. Dan sosok dalam kamar itu pun menjawab, "Aku Badak Sewu. Gak usah nyari Sekar, dia sudah akan mati." Mendengar perkataan itu, sang ayah langsung beranjak dari tempat duduknya dan membuka kunci kamar Sekar. Setelah dibuka, dalam kamarnya yang memang gelap, sang ayah melangkah masuk seraya memanggil-manggil nama Sekar anaknya. Diikuti dengan Demung dan juga sang ibu di belakangnya, namun baru beberapa langkah mereka memasuki kamar itu. Tiba-tiba saja seperti ada angin kencang yang mendorongnya. Sang ayah sempat sedikit terpental dan jatuh mengenai Demung dan sang ibu di belakangnya. Dan di situ terlihatlah ada dua mata merah menyala di dalam kamar yang gelap itu. Berdiri di atas ranjang Sekar, tubuhnya terlihat cukup jelas karena terkena cahaya dari ruang tamu. Sosok itu kini hanya diam tidak berkata. Dan semakin jelas ternyata pijakan kaki dari sosok itu berdiri adalah tubuh Sekar yang terbaring. Mereka bertiga tidak percaya melihat sosok itu. Sang ayah nampak ketakutan dan mengundurkan langkahnya, seraya memberi isyarat kepada Demung dan juga sang ibu untuk menjauh. Namun tiba-tiba saja mata merah dari sosok itu mulai meredup dan juga menghilang. Suasana seram itu seketika teralihkan oleh sang ibu yang pingsan. Untung Demung sempat meraihnya sehingga ia tidak sempat roboh ke lantai. Sementara sang ayah berjalan mendekat ke Sekar yang sepertinya tengah tertidur. Dengan rasa takut dan juga ragu, sang ayah mencoba memegang tubuh anaknya itu. Demung kemudian sudah merupakan tubuh ibunya di ruang tamu. Segera menyusul lagi kemudian ke kamar kakaknya. Namun seketika perasaannya mulai tidak enak ketika melihat sang ayah hanya terdiam di depan tubuh kakaknya itu. Dengan terbatas sang ayah berkata, "Sampaikan ke Paman Bokel, kakakmu benar-benar sudah tiada," kata sang ayah dengan menahan tangis. Demung segera berlari ke rumah pamannya untuk mengabarkan hal ini. Di jalan ia menangis dan seperti tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Sekar Semboja meninggal dunia bersama bayi yang dikandungnya itu, tanpa isyarat apalagi kata perpisahan. Usianya kala itu belum ada 20 tahun. Demung, ayah dan juga ibunya menduga kuat apa yang terjadi pada Sekar kakaknya ini ada campur tangan kekuatan lain ataupun santet, entah ini santet dan tenung ataupun teluh. Dan kalau memang dugaan ini benar, ya tentu Juragan Gendro lah tersangka utamanya. Ada sedikit kejadian pasca Sekar dimakamkan yang berujung percobaan dibakarnya lumbung palawija Juragan Gendro oleh Paman Bokel yang murka. Untung saja pada kali itu sempat ketahuan. Jadi kebakaran itu hanya membakar mungkin seperempat bagian lumbung saja. Untuk perihal Juragan Gendro, ia jelas tetap tidak mengakui perbuatan itu. Lagi pula hal-hal tersebut itu juga sulit dibuktikan. Memang tidak ada yang menuduh secara verbal, tapi Gendro selalu mengatakan dengan khalayak kalau dia sangat mencintai dan juga kehilangan Sekar. Yang jelas perkataan-perkataannya pasca meninggalnya Sekar justru menggiringnya menjadi pihak yang tertuduh. Terbukti pada kala itu para warga atau tetangga Sekar waktu itu kemudian menstigma bahwa Juragan Gendro lah yang membuat Sekar sampai seperti itu.
itu mungkin sebatas stigma saja. Tapi paling tidak keluarga Sekar mendapat dukungan moral atas dituduhnya Juragan Gendro sebagai orang yang telah menyantet Sekar ini oleh para warga sekitar. Yang jelas sekiranya 2 tahun kemudian Juragan Gendro ini menemui karmanya. Dia mati tersambar petir ketika tengah bermain merpati di kolong. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa pula nih untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman telah menyimak video kali ini. Apapun yang terkandung dalam cerita kali ini, yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.